Salam untuk teman-teman semua. Kali ini kami akan membahas mengenai penjelasan ilmiah, yang mana ini merupakan bagian dari bahasan logika ilmiah yang berada di bawah payung besar ilmu logika. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa subtema ini memiliki suatu problem yang mungkin problem yang kami temukan juga dapat ditemukan pada beberapa kelompok-kelompok yang lain. Apa itu? Ketika kami mencari sumber-sumber rujukan, sumber-sumber yang membahas tentang penjelasan ilmiah ini, alih-alih kami menemukannya di dalam buku atau literatur yang membahas tentang logika, justru kami banyak menemukannya di dalam buku-buku atau sumber-sumber yang membahas tentang pendekatan ilmu pengetahuan. Dari sini kita dapat menunjukkan bahwa subtema ini tidak cenderung mengelaborasi logika ilmiah lebih dalam, akan tetapi cenderung lebih membahas pendekatan ilmiah. Akan tetapi kami akan mencoba memaparkan penjelasan ilmiah sesuai yang kami bisa, sesuai dengan kapasitas kami dan sesuai dengan petunjuk yang ada di RPS yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Umu Ifa. Penjelasan ilmiah sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan atau suatu pernyataan yang berbasis ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, ya logis, ya empiris, dan seterusnya. Di dalam subtema penjelasan ilmiah, di sini dibagi menjadi 6 bagian penjelasan, yang 3 terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan 3 pertama dari penjelasan ilmiah, yaitu deskriptif, korelatif, dan kausalitas. Yang pertama yaitu deskriptif. Tentu teman-teman saya rasa sudah mengerti apa itu definisi dari deskriptif. Deskriptif, penjelasan ilmiah deskriptif sendiri itu merupakan suatu penjelasan yang ingin menggambarkan, ingin menunjukkan suatu informasi tentang fenomena, tentang suatu objek atau suatu sifat, karakteristik, dan sebagainya, yang di situ hanya ingin menunjukkan gambarnya saja, ingin menunjukkan suatu gambaran, dan tidak ingin menjelaskan atau mengungkap suatu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Contohnya misalnya pada perdiskusian logika di hari Senin, perdiskusian tersebut rupanya berlangsung sangat interaktif. Cukup seperti itu. Berikutnya yaitu penjelasan ilmiah korelasi, yang berarti penjelasan ini ingin menunjukkan adanya suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, bisa berupa hubungan positif, hubungan negatif, atau bahkan tidak berhubungan sama sekali. Contohnya semakin banyak mahasiswa yang hadir di dalam perdiskusian logika, maka semakin interaktif pula perdiskusian tersebut. Itu kan adanya hubungan, akan tetapi tidak menunjukkan suatu hubungan sebab akibat. Variabel pertama tidak menunjukkan sebab terhadap variabel kedua, hanya hubungannya saja. Kemudian yang terakhir, penjelasan ilmiah kausalitas, yaitu penjelasan yang menunjukkan atau menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.
Ya, penjelasan ini ingin menunjukkan, ingin berusaha menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi dengan menunjukkan penyebabnya. Contoh misalnya, penelitian menunjukkan bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru karena di dalam rokok terdapat kandungan zat-zat yang sangat berbahaya sehingga dapat memicu penyebab kanker. Kausalitas sendiri kita tidak dapat memahaminya dengan cara yang sangat sederhana ya. Kenapa? Karena terkadang hubungan sebab akibat itu tidak tunggal. Sebab dari suatu akibat itu terkadang tidak tunggal, tetapi terkadang berdatangan dari banyak arah. Misalnya kita menyimpulkan bahwa api itu muncul karena kita menyalakan korek. Padahal sebab dari munculnya api itu tidak hanya kita menyalakan korek, tetapi karena adanya oksigen. Karena kalau tidak ada oksigen, maka api itu tidak akan menyala. Menjelaskan suatu hubungan kausal itu juga sangat rentan dari kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir. Kapan? Ketika seseorang itu secara meyakinkan menyimpulkan bahwa suatu peristiwa yang terjadi itu diakibatkan oleh peristiwa yang sebelumnya ada. Itu istilahnya post hoc propter hoc. Suatu peristiwa menjadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Padahal untuk bisa menyimpulkan hubungan kausal itu kita harus melakukan observasi secara mendalam. Kita melakukan pengamatan yang lebih ketat ya untuk bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu terjadi karena disebabkan oleh sesuatu apa begitu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk menyimpulkan sesuatu bahwa peristiwa sebelumnya itu menjadi akibat oleh dari peristiwa yang ada saat ini. Itu kiranya dari saya penjelasan yang sangat simplikatif. Berikutnya saya silakan kepada rekan saya Nur Azizah Rahmah. Baik, di sini saya ingin memaparkan yang dijelaskan teman saya tadi tentang pengertian ilmiah. Pengertian ilmiah yang saya jelaskan ini terdapat 3, monodisipliner, interdisipliner, dan multidisipliner. Nah, yang pertama adalah pendekatan monodisipliner. Pendekatan monodisipliner ini disebut juga sebagai pendekatan struktural yang dimana hanya fokus pada satu disiplin ilmu tanpa integrasi dengan disiplin ilmu yang lain. Semua penelitian dilakukan secara ilmiah dan teoritis dengan berdasarkan terhadap satu bidang dan tidak menggabungkan kepada ilmu yang lain. 4 keyakinan monodisipliner. 1. Ilmu harus mengikuti tujuan yang internal, bukan dari kepentingan luar. 2. Harus beroperasi dalam batas disiplin ilmu yang ketat. Ketiga, menggunakan teori atau sebuah metode yang sesuai dengan kepentingan monodisiplin. Keempat, menjadi standar yang tunggal. Selanjutnya, monodisipliner ini mempunyai dampak pendekatan monodisipliner. Dampaknya ini adalah yang pertama, ilmu menjadi tertutup terhadap suatu kolaborasi. Yang kedua, muncul suatu ideologi keilmuan yang kaku. Ketiga, mengabaikan pendekatan humaniora yang dinamis. Dan kritik terhadap monodisipliner. Kritik terhadap monodisipliner ini cenderung lamban dan tidak komprehensif dalam memahami suatu objek. Dan ketiga, perubahan paradigma ilmu. Ilmu pengetahuan terus berevolusi, jadi perlu adanya pendekatan yang baru seperti interdisipliner untuk memecahkan segala masalah yang kompleks.
Yang selanjutnya yakni pendekatan intermultidisipliner. Pendekatan multidisipliner yakni pendekatan yang mempertimbangkan beberapa perspektif ilmu yang tidak serumpan atau memiliki hubungan yang erat dalam pemecahan suatu masalah. Ciri-cirinya multidisipliner yakni pertama, sudut pandang berbeda tiap disiplin ilmu. Dua, ilmu dapat bekerja secara sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, tidak ada suatu integritas teori atau sebuah metode. Selanjutnya yakni pendekatan inter dan multidisipliner. Multidisipliner ini gabungan dari beberapa ilmu tanpa suatu integritas yang mendalam. Yang interdisipliner ini integritas erat antara ilmu yang serumpun. Pendekatan yang selanjutnya yakni pendekatan transdisiplin. Transdisiplin ini yakni penelitian yang menghasilkan suatu metode yang dimana menyatukan dan mengatur suatu lalu lintas dari berbagai jaringan kelompok peneliti, pengguna dalam suatu ilmu pengetahuan, pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan industri untuk mempromosikan suatu kemaslahatan dan kebaikan bersama atau common good yang terkait dengan permasalahan tertentu dan permasalahan tertentu ini yang sedang dihadapi manusia pada saat ini. Selanjutnya yakni 4 faktor ciri utama transdisipliner. Yang pertama yakni ciri faktor utama transdisipliner itu 1. Fokus terhadap suatu masalah yang kompleks. 2. Transendensi terhadap batas ilmu. Yang ketiga, partisipatif. Dan yang keempat, mencari kesatuan pengetahuan dalam lintas bidang. Pendekatan transdisipliner yang selanjutnya yakni melampaui batas disiplin formal. Yang kedua, melibatkan akademis, masyarakat, industri, dan sektor yang lain. Dan yang ketiga yakni fokus terhadap suatu masalah yang nyata dan kompleks. Ciri-ciri transdisipliner ini tuh ada 3. Yang pertama yakni pandangan sistematis terhubung atau terhadap jaringan laba-laba. Yang kedua, tidak ada entitas ilmu yang berdiri sendiri. Dan yang ketiga, bersifat interkoneksi dan kolaboratif antar lintas sektor. Dan ini ada perbandingan singkat dari monodisipliner, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Yang pertama yakni monodisipliner. Monodisipliner ini tuh perbandingannya yakni satu ilmu tidak kolaboratif dan tidak integratif. Kedua, multidisipliner. Multidisipliner ini mempunyai banyak ilmu kolaboratif dan integratif. Ketiga, interdisipliner. Interdisipliner ini ilmu yang serumpun, kolaboratif, dan terintegrasi. Yang ketiga yakni transdisipliner, transdisipliner ini tuh lintas disiplin, sektor kolaborasi yang tinggi atau integritas yang penuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.